Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Alinda. Saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas 2 hari postpartum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Ayu. Di sini saya bertugas, ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu, saya kan baru habis melahirkannya 2 hari yang lalu. Nah, saya tuh kedatangan saya ke sini tuh ingin mengecek keadaan saya, soalnya suka pegel-pegel. Takutnya emang ada kesalahan pada diri saya gitu kan. Makanya dicek. Oh iya, mulai ini apa? Berapa Bu? Beberapa anak Ibu? Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum tujuan dari pemeriksaan Ibu Nifas itu sendiri? Saya akan beritahu Ibu ya. Yang pertama, tujuannya itu mengetahui status kesehatan Ibu saat ini. Ditakutkan Ibu mengalami suatu hal yang belum diinginkan ya Bu ya. Lalu mengidentifikasi apakah Ibu Nifas yang mengalami masalah atau komplikasi selama masa nifas atau ada infeksi dan lain sebagainya. Waktunya tidak lama kok Bu, sekitar 10 sampai 15 menit. Dalam tindakannya nanti saya akan memeriksa dari mulai kepala sampai ke ujung kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu diperbolehkan untuk berbaring. Tutup lampiran. Kita mulai ke tindakan ya Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Ibu sebelumnya sudah pernah diperiksa belum? Berapa Bu darahnya? Normal. Ya. Sama ya Bu. 120/70. Bu, selanjutnya akan memeriksa suhu Ibu ya. Ngecek lagi Ibu juga. 80 kali/menit. Normal ya Bu. Ini juga 36 derajat Celcius. saya akan melakukan memeriksa pernapasan Ibu. Bukan dulu ya Bu ya. 20 kali/menit. Sekarang saya akan memeriksa pada bagian kepala Ibu ya, dimulai dari mata, konjungtivanya, warna merah muda atau pucat, skleranya putih atau yang kuning. Normal ya Bu ya. Terus selanjutnya pada leher Ibu ya, Ibu mau ke atasnya dulu. Takutnya ada pembengkakan atau benjolan, ada panjang. Kalau Bu nolak sakit nggak? Iya, sakit enggak ya? Normal ya Bu. Ibu, sekarang saya izin untuk membuka bajunya ya Bu ya. Saya akan melihat, takutnya nanti ada keadekuatan dari ukuran bra Ibu ya. Ya, maaf ya Bu. Buka. Ini ternyata ukuran branya standar ya Bu ya. Jadi tidak adekuat gitu. Terus, Ibu, saya sekarang izin buka bra Ibunya ya. Maaf ya Bu. Kita akan melihat bentuk payudara Ibu, bentuknya simetris. Kita akan palpasi, takutnya ada benjolan atau bengkakan. Sakit nggak Bu? Enggak.
ada. Yang putingnya menonjol, saya akan menekan pada bagian putih ibu. Kita melihat apakah ada cairan yang lain atau air susu ibu yang keluar. Untuk yang menekan. Sudah normal ya bu. Sekarang saya akan melakukan oke bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen ya. Normal ya bu. Kita lihat bentuknya simetris dan dilihat ada jahitan bekas jahitan luka atau tidak. Ini sakit nggak bu? Terus mengecek kantong kemihnya penuh atau tidak. Sudah ya bu ya. Selanjutnya saya akan memeriksa pengukuran TFU ya bu ya. Nah, dilihat diperiksa melihat sesuai atau tidaknya involusi ikterus dan ternyata sesuai ya bu, 4 jari di bawah pusat. Bu, selanjutnya saya akan memeriksa diastasi rekti ya bu ya. Kaki ibu diangkat dulu, oke bu, diangkat. Ini juga ibu diangkat dulu ya. Ini saya akan meraba pada otot rectus abdominalis di sini. Apakah terdapat diastasi rekti? Jika ada, berapa jari diukur? Sakit ya bu? Saya akan memeriksa diastasi rekti pada saat ibu berkontraksi ya. Kepala ibunya diangkat dulu dan menempel ke dada. Saya akan memeriksanya sambil ibu menapas panjang bu. Lihat, dicek, diraba. Jika ada, dilihat jarinya. Sakit ya bu? Kakinya ke bawah lagi bu. Saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas pada kaki ibu ya. Takutnya ada oodema. Sakit gak bu? Selanjutnya saya akan memeriksa takutnya ada varises. Bu, tidak ada ya bu, tidak ada varises. Selanjutnya pemeriksa pada Homan Sen. Sakit gak bu? Sakit ngomong ya? Ya. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pada Capilla Reptile Time atau CRT. Normal ya bu, kembali dalam 2 detik. Saya akan melakukan pemeriksaan CPAT ya bu. Ibu bisa terserap dulu bu. Normal ya bu. Ibu kalau sakit ngomong ya bu. Sakit ya bu. Ibu bisa kembali lagi ya bu ya. Selanjutnya saya nanti akan memeriksa bagian vagina ibu ya. Bisa minta diserahkan dulu bu. Maaf ya, kakinya ke atas ya. Melihat apakah ada luka jahitan atau ada perdarahan ataupun cairan yang keluar. Ibu, saya izin untuk membersihkan vagina ibu ya. Saya melakukan pemeriksaan izin. Maaf ya bu. Satu oles ya. Selanjutnya saya akan memeriksa keadaan pada luka jahitan ibu ya bu ya. Takutnya ada udem ataupun infeksi pada bagian vagina ibu dan perdarahan lohianya. Di sini saya lihat sesuai ya bu ya, tidak ada masih sedikit perdarahan sesuai postpartum ibu. Setelah itu saya akan memeriksa pada anus ibu. Ibu agak miring sedikit, angkat. Saya akan memeriksa pada anus. Takutnya ada hemoroid. Ternyata tidak ada hemoroid ya bu ya, normal. Oke ya bu.
Alhamdulillah ya Bu, pemeriksaan fisik pada Ibu sudah selesai. Hasilnya alhamdulillah dalam batas normal ya Bu ya. Seperti yang tadi saya dengar, keluhan Ibu pegal-pegal ya Bu ya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang memang bisa meringankan rasa pegal-pegal Ibu. Di sini Ibu harus bisa menjaga pola tidur. Misalkan si dede bayinya lagi tidur, nah Ibu bisa meluangkan waktu untuk tidur supaya bisa istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan Ibu yang berlebihan supaya tidak pegal-pegal lagi. Terus pola nutrisinya juga, pola makan, karena pola nutrisi ini berpengaruh pada Ibu nifas seperti menyusui. Karena Ibu nifas ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan Ibu dan mempengaruhi susunan air susu supaya lancar. Diet yang diberikan juga harus diberikan bermutu, bergizi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak mengandung cairan. Ibu juga bisa melakukan kompresan atau berendam menggunakan air hangat. Kalau misalkan dikompres, Ibu bisa dikompres pada bagian yang pegal-pegalnya, itu bisa mengurangi rasa pegal Ibu. Dan juga Ibu bisa melakukan massage nifas atau pijat nifas. Selain itu, Ibu juga bisa melakukan senam nifas supaya Ibu tidak pegal-pegal lagi. Dan juga Ibu melakukan mobilisasi ya Bu ya, jadi pergerakan tubuh supaya bisa mempertahankan fungsi tubuh. Jadi Ibu tidak pegal-pegal lagi nantinya. Bisa dipahami Bu? Mudah-mudahan setelah Ibu melakukan apa yang saya sampaikan, pegal-pegalnya tidak terasa lagi ya Bu. Nanti Ibu bisa berkunjung lagi ke sini pada ketiga ya Bu ya. Kali ketiga itu Kunjungan nifas ketiga ya, pada hari ke-20. Tetapi kalau misalkan Ibu merasakan puting bengkak, pokoknya ada cairan-cairan atau kelainan yang lain, Ibu tidak usah menunggu pada kunjungan ketiga, langsung saja ke klinik saya. jadi nggak usah nunggu. Gitu, atau ke tenaga kesehatan terdekat. Bisa dipahami Bu? Bisa, Ada yang bisa saya bantu lagi? sudah cukup jelas ya. Saya pamit ya Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan. Mohon